Nay, selesain tugas sekarang yuk. Ayo, aku pusing. Kenapa, Nay? Aku nggak tahu kenapa. Tapi tiap nyium bau asap aku langsung ngerasa nggak tenang. Rasanya kayak ditarik balik ke kejadian kebakaran di kos aku dulu. Padahal itu udah setahun yang lalu. Tapi sampai sekarang masih sering kepikiran. Kadang aku ngerasa kayak masih ada di sana, seolah-olah kejadian itu terus menghantui aku. Ya ampun, Nay. Kejadiannya kan udah lewat. Jangan dipikirin terus ya. Kamu belum makan kan? Yuk makan dulu. Soalnya akhir-akhir ini aku lihat kamu jadi lebih sering diem dan kayak ngehindari banyak hal gitu. Aku lagi nggak pengen makan. Sejak kejadian kebakaran itu, nafsu makanku jadi berkurang banget. Kadang aku sampai telat makan atau malah nggak kepikiran makan sama sekali. Jangan dibiarin terus, Nay. Bisa aja nafsu makan yang berkurang itu karena kamu masih kepikiran sama kejadian kemarin loh. Iya sih, tapi aku juga nggak ngerti kenapa jadi begini. Mungkin ada hubungannya sama stres yang masih kamu rasain setelah kejadian kemarin. Kadang setelah mengalami peristiwa traumatis, tubuh dan pikiran kita masih terus bereaksi, termasuk memengaruhi pola makan loh. Memangnya stres bisa bikin nafsu makan hilang? Bisa dong, soalnya otak sama sistem pencernaan kita itu kan saling terhubung. Oh ya, kok bisa? Nah, itu dia. Sini, coba aku jelasin. Tahukah kamu apa yang terjadi di dalam sistem limbik saat kita merasa cemas setelah mengalami kejadian traumatis di masa lalu? Ketika sebuah memori traumatis muncul kembali, sistem limbik otak segera aktif dan memicu reaksi emosional yang kuat. Amigdala yang berfungsi sebagai pusat rasa takut menjadi sangat dominan. Aktivasi berlebihan amigdala membuat otak menafsirkan memori traumatis seolah ancaman itu nyata dan sedang terjadi kembali. Hal ini menimbulkan rasa takut, kewaspadaan berlebihan, dan kecemasan yang sulit dikendalikan. Di sisi lain, hipokampus yang biasanya bertugas membedakan memori aman dan memori berbahaya mengalami gangguan. Akibatnya, memori traumatis tidak dapat dipisahkan dari kenyataan saat ini, sehingga flashback dan intrusi memori muncul berulang kali. Kondisi ini membuat individu merasa seolah-olah kembali berada dalam situasi berbahaya, meskipun sebenarnya aman. Selain itu, prefrontal cortex yang biasanya berperan mengendalikan amigdala justru melemah. Ketika kontrol ini berkurang, rasa takut yang dipicu amigdala tidak dapat diredam, sehingga kecemasan semakin intens. Bersamaan dengan itu, sumbu HPA ikut teraktivasi. Aktivasi berlebihan sumbu ini memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol, yang membuat tubuh masuk ke dalam kondisi fight or flight. Nah, itulah mekanisme yang terjadi di otak ketika kita merasa panik atau cemas. Namun, respon stres yang dipicu oleh sistem limbik ternyata tidak hanya memengaruhi otak saja, tetapi juga memberikan dampak pada organ tubuh lainnya. Salah satunya adalah saluran pencernaan. Hal ini terjadi karena otak dan usus saling berkomunikasi melalui suatu sistem yang dikenal sebagai poros usus otak atau gut-brain axis. Apa sih poros usus otak itu? Poros usus otak adalah jalur komunikasi dua arah yang menghubungkan kondisi usus dengan fungsi otak. Salah satu faktor utama yang memengaruhi jalur ini adalah pola makan. Apa yang dimakan dan tidak dimakan seseorang akan menentukan jenis nutrisi yang masuk ke usus, dan dari situ memengaruhi keseimbangan mikrobiota. Misalnya, makanan kaya serat seperti sayuran, buah-buahan, serta makanan fermentasi akan mendukung pertumbuhan bakteri baik seperti Bifidobacterium dan Lactobacillus. Bakteri ini menghasilkan metabolit penting, termasuk asam lemak rantai pendek yang dapat memengaruhi ekspresi gen di otak dan membantu menjaga kestabilan suasana hati. Sebaliknya, pola makan yang tinggi gula, lemak jenuh, atau makanan olahan dapat mengganggu keseimbangan mikrobiota atau disbiosis.
Ketika mikrobiota terganggu, produksi neurotransmitter seperti serotonin dan dopamin menjadi tidak optimal. Padahal, serotonin berperan besar dalam mengatur mood dan rasa tenang, sementara dopamin berhubungan dengan motivasi dan rasa senang. Kekurangan nutrisi yang mendukung produksi neurotransmitter ini dapat memperburuk kecemasan dan membuat otak lebih rentan terhadap stres. Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa probiotik dan prebiotik dapat membantu menyeimbangkan kembali mikrobiota. Probiotik adalah bakteri baik yang masuk melalui makanan, contohnya seperti yogurt atau kefir. Sedangkan prebiotik adalah serat yang menjadi makanan bagi bakteri baik. Keduanya berperan dalam memperbaiki komunikasi usus otak melalui jalur neuroendokrin, neurotransmitter, dan faktor neurotropik seperti brain-derived neurotrophic factor. Dengan demikian, pola makan sehat bukan hanya berpengaruh pada pencernaan, tetapi juga langsung memengaruhi fungsi otak dan kondisi psikologi seseorang. Nah, jika kita kaitkan dengan kasus Nye, gejala seperti rasa cemas saat mencium bau asap, kecenderungan menghindari berbagai hal, serta perubahan nafsu makan bukanlah respon yang muncul tanpa sebab. Gejala-gejala tersebut merupakan respon yang sering ditemukan pada individu yang mengalami post-traumatic stress disorder atau PTSD. PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah kondisi psikologis yang muncul setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa traumatis yang mengancam keselamatan diri atau orang lain. Trauma tersebut bisa berupa kecelakaan, bencana alam, kekerasan fisik, pelecehan seksual, atau kehilangan mendadak orang terdekat. Tidak semua orang yang mengalami trauma akan mengembangkan PTSD, tetapi bagi sebagian individu, pengalaman itu meninggalkan bekas mendalam yang terus memengaruhi pikiran, emosi, dan tubuh. Secara klinis, gejala PTSD terbagi menjadi 4 kelompok utama. Yang pertama ada intrusi, penghindaran, perubahan negatif pikiran dan suasana hati, dan perubahan kewaspadaan serta reaktivitas. Orang yang mengalami PTSD sering merasa tidak tenang, merasa terasingkan, sering mimpi buruk berulang, sering menghindar, mudah terkejut, sulit tidur, tegang terus-menerus, gangguan konsentrasi, dan penurunan nafsu makan. Penanganan pada penderita PTSD bisa dilakukan dengan pendekatan multidisipliner seperti terapi psikologis, cognitive behavioral therapy atau CBT, exposure therapy, EMDR, SSRI, SNRI, obat tidur atau anti kecemasan bila gejalanya berat, dukungan sosial, lingkungan keluarga dan teman yang suportif, gaya hidup sehat, pola makan seimbang untuk menjaga mikrobiota usus, dan olahraga teratur, serta teknik relaksasi seperti meditasi dan pernapasan. Nah, itulah penjelasan tentang sistem limbik, poros usus otak, dan salah satu gejala kecemasan yaitu PTSD. Gejala yang kamu alami memang bisa mengarah pada PTSD, tetapi bisa juga berkaitan dengan gangguan kecemasan lainnya. Karena itu, sebaiknya jangan langsung melakukan self-diagnosis karena diperlukan asesmen lebih lanjut untuk mengetahui kondisi yang sebenarnya. Jika kamu merasa gejala tersebut mengganggu, cobalah berkonsultasi dengan psikolog agar mendapat penanganan yang sesuai. Oh, jadi seperti itu ya. Sekarang aku jadi lebih mengerti. Setelah ini, aku akan berkonsultasi ke psikolog. Terima kasih ya.